Kalau yang sebelumnya mencari rendutan itu dengan menggunakan double integration method, maka kalau double integration method itu kita harus boundary condition ya, itu penting sekali. Kemudian kalau kita menggunakan discontinuous function itu semuanya itu sebenarnya menjadi lebih sederhana ya. Tetapi kita harus mengetahui discontinuous functionnya seperti apa. Kalau misalkan baloknya dibebani beban merata bagaimana, beban terpusat bagaimana, momen bagaimana ya. Nah, jadi saya review kembali ya, walaupun minggu lalu sudah. Nah, jadi kalau kita menghitung defleksi dengan menggunakan discontinuous function, kita bisa menggunakan tabel ya. Jadi tabel ini mudah sekali kita membacanya ya, asal dan juga tabel ini digunakan nanti untuk menghitung berapa defleksi yang terjadi pada balok ya. Nah, sebenarnya tinggal ngikutin aja. Yang di tabel ini semua arahnya adalah arah positif ya. Jadi ini positif semua. Momen dianggap positif kalau dia itu adalah searah jarum jam berputarnya. Nah, jadi kalau kita punya momen M0 ya, jadi kita ekspresinya itu untuk discontinuous functionnya itu adalah W itu adalah beban terbagi merata. Bagaimana? Itu adalah M0 ya, M0. Kemudian pakai tanda kurung gitu ya, kurungnya kurung kotak, itu adalah X dikurang A, pangkatnya pangkat minus 2. Ya, pangkat minus 2 itu adalah sebentar ya, maaf. Ya, Bu. Oke, jadi jadi kalau kita lihat ya bebannya itu adalah M0, maka ekspresinya itu untuk untuk discontinuous expressionnya itu adalah W ini bukan lendutan ya, W itu adalah fungsi beban merata. Jadi ekspresinya itu adalah M0, kemudian kita pakai bracket yang seperti kotak gitu ya. Nah, kalau ada momen itu pangkatnya itu discontinuous function itu adalah pangkat minus 2 ya. Kemudian gaya geser itu adalah satu tingkat lebih daripada beban merata. Jadi M0 kali X minus A pangkat minus 1. Kemudian momen X itu ya adalah M0 X kurang A pangkat 0. Jadi sesuatu yang pangkat 0 ya 1 ya artinya. Nah, jadi ekspresi-ekspresi ini kalian harus mengerti ya cara memakainya. Jadi buat apa kalau nanti ada tabel tapi nggak bisa menggunakannya ya. Jadi ekspresinya itu kalau ada M0 kita mulai selalu dari W. W itu adalah beban terbagi merata. Berarti kalau beban momen itu pangkat minus 2. Geser pangkat minus 1. Kemudian momen itu pangkat 0 ya. Untuk beban momen. Nah, sekarang bagaimana kalau bebannya itu adalah beban terpusat? Nah, kalau beban terpusat ya, coba kita lihat arah positifnya itu berdasarkan discontinuous function, ya perjanjian tanda yang berlaku untuk discontinuous function, beban terpusat itu positif ke atas ya. Sehingga kita mulai kan selalu dari W, geser, jadi beban merata, geser, momen. Nah, jadi kalau kita lihat di sini beban terbagi merata itu adalah P0 X kurang A pangkat minus 1 ya. Kan kita juga tahu kalau beban merata itu adalah Newton per meter ya. Jadi artinya ini pangkat minus 1. Kemudian geser itu derajatnya sama dengan P0 ya. Berarti di sini adalah kalau ini minus 1 derajat lebih tinggi yaitu 0. Kemudian momen itu 1 derajat lebih tinggi lagi ya. Berarti P0 X kurang A pangkat 1. Nah, kenapa kurang A? Jadi di sini yang ditulis kurang A ini adalah menunjukkan posisi dari beban terpusat itu bekerjanya di mana, ya? Di A mulainya. Nah, untuk beban merata sama. Beban merata positifnya itu ke atas. Ya, berarti kalau kita lihat fungsi beban merata itu adalah Wx, ya, itu adalah W0 kali X kurang A pangkat 0.
kemudian gaya geser itu adalah W0 X kurang A pangkat 1, ya, lebih tinggi 1 lagi. Kemudian momen derajatnya itu adalah ya diintegrasi ya, berarti setengah W0 per 2 X dikurang A pangkat 2. Nah, tetap juga A di sini adalah dari mana sejak apa namanya posisi beban meratanya itu mulai dari mana, ya. Jadi sebenarnya yang biasa digunakan itu adalah M0 adalah momen, gaya terpusat dan beban terbagi merata. Terus untuk beban segitiga ya kalian pelajari sendiri ya, ya. Jadi, nah sekarang bagaimana kalau kita lihat ada beban meratanya itu yang tidak penuh, ya tidak penuh satu apa sepanjang apa namanya sepanjang balok itu. Nah jadi kalau kita punya beban merata yang tidak penuh, jadi kita lihat beban meratanya itu adalah Wx ya, kemudian W0 X dikurang A1 itu di sini, pangkat 0, dikurangi ya W0 X dikurangi A2 pangkat 0. Ya. Kemudian geser itu adalah 1 derajat lebih tinggi daripada W. Ya. Jadi kita lihat W0 X kurang A1 pangkat 1 minus W0 X kurang A2 pangkat 1. Kemudian momen itu ada 1 derajat lebih tinggi adalah 1 per 2 W0 X dikurang A1 kuadrat minus setengah W0 kali X minus A2 pangkat 2. Ya. Nah, itu sebenarnya yang apa namanya prinsipnya dari discontinuous function ya. Nah, jadi coba ya saya akan coba menerangkan ya. Saya coba terangkan yang tadi terutama yang beban terbagi merata ya. Jadi kalau kita lihat beban terbagi merata, jadi kalau saya punya balok tadi ya. Balok gitu ya di atas 2 tumpuan. Nah, yang tadi tuh jadi kalau saya punya beban terbagi merata seperti ini ya, kemudian dikatakan jadi kalau ini A, ini B, anggap aja ini 2 meter, 3 meter, 2 meter ya. Kemudian di sini anggap aja 5 kilonewton per meter ya. Nah, jadi kalau kita lihat, tentu kita harus menghitung ya, tetap ini kita hitung. Statika selalu harus berlaku dong ya. Untuk mencari berapa RA, berapa RB. Ini jangan salah lagi ya, kalau statika ya semua bisa ya. Nah, sekarang coba kita gunakan discontinuous function ya untuk beban ini. Ya, jangan lupa ya kalau apa namanya lihat lagi di tabel seperti apa dan perhatikan arah-arahnya. Jadi kalau kita lihat ya untuk sekarang kita lihat mulai dari ini RA ya. Jadi ekspresinya W itu beban ya. Nah, kalau kita lihat RA itu ke atas. Berarti ke atas itu adalah positif ya perjanjiannya ya. Berarti di sini saya tulis RA X kurang 0. Kenapa disebut 0? Karena salib sumbunya itu mulai dari situ ya, dari titik A. Ya, jadi X kurang 0. Nah, kalau beban merata itu berapa derajatnya? Minus 1 ya, minus 1. Dah. Lalu kita jalan nih dari kiri ke kanan. Pertama kita punya RA. Lalu kita akan ketemu dengan beban terbagi merata 5 kilonewton per meter. Arahnya kemana? Arahnya ke bawah. Kalau arah ke bawah itu adalah tandanya negatif ya. Berarti di sini saya tulis minus ya. Minus 5 ya. Satuannya nggak saya tulis. Minus 5 X dikurangi berapa? Kurang 2 ya. X kurang 2 ya. X kurang 2 pangkat berapa kalau terbagi merata?
pangkat 0. Nah, sekarang kan si beban merata itu hanya sepanjang 3 meter ya. Berarti dia itu harus dikurangi dengan beban merata lagi yang mulai dari berapa? Dari 5. Ya, tapi tandanya positif. Jadi di sini tandanya positif, tandanya negatif. Ini adalah pangkat 0. Ya. Kemudian ditambah RB X kurang berapa tuh? RB bergerak jaraknya adalah 2 meter plus 3 meter plus 2 meter berapa? 7 ya. Pangkat minus 1. Nah, yang minggu lalu nggak hadir ya, coba kenapa untuk beban terbagi merata seperti itu? Ya, berarti kenapa hasilnya seperti itu? Jadi kan sebenarnya kalau kita lihat itu tuh beban merata kan sampai ke sana tuh. Terus ya sampai ke sana harus dikurangi dengan beban merata yang ke sini, besarnya sama. Nah, berarti kan untuk yang warna merah itu ekspresinya yang minus 5 X kurang 2 pangkat 0. Untuk beban merata yang biru itu adalah positif 5X dikurangi 5 pangkat 0. Ya. Nah, jadi ini ya ininya. Jadi mohon dimengerti untuk beban merata yang bekerjanya tidak sepanjang bentang balok ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, langkah berikutnya kalau kita punya ini adalah beban merata, kemudian kita lihat bagaimana nih Vx. Ya, Vx itu adalah selalu 1 derajat lebih tinggi dari W ya. Jadi beban terbagi merata, kemudian geser, kemudian momen ya. Jadi di sini kalau kita lihat ini adalah sama dengan RA X dikurang 0 min 1 plus 1 ya, pangkatnya min 1 plus 1 itu adalah 0. Kemudian di sini adalah minus 5 X dikurang 2 0 tambah 1 1 ya. Plus 5 X dikurang 5 pangkat 1. Kemudian di sini adalah ditambah RB X kurang 7 pangkat 0. Dari gaya geser, kemudian yang berikutnya adalah momen ya. Jadi kalau kita lihat 1 derajat lebih tinggi dari 0 adalah 1 ya. Berarti di sini adalah RA X dikurang 0 pangkat 1. Nah, di sini ya, jadi kalau kita lihat beban merata itu untuk momen itu adalah minus 5/2 X dikurang 2 pangkat 2. Ya, seperti biasa mengintegrasi. Kemudian di sini adalah ditambah 5/2 X dikurang 5 pangkat 2 plus RB X minus 7 pangkat 1. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita udah punya ekspresi ini, ya, lalu langkah selanjutnya sama seperti double integration method. Ya, berarti di sini adalah EI D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan momen X, yaitu sama dengan LA X dikurang 0 pangkat 1 minus 5/2 X dikurang 2 kuadrat plus 5/2 X dikurang 5 kuadrat plus RB X dikurang 7 pangkat 1 ya. Lalu ini sama dengan double integration ya. Berikutnya adalah EI, kita integrasi DY dx sama dengan yaitu adalah RA/2 X dikurang 0 pangkat 2 minus 5/6 X dikurang 2 pangkat 3 plus 5/6 X dikurang 5 pangkat 3 plus RB/2 X dikurang 7 pangkat 2. Ya, seperti itu. Oke. Nah, lalu satu kali lagi ya diintegrasi untuk mendapatkan untuk mendapatkan berapa ininya, berapa berapa EI kali Y. Oke. Oke, ada pertanyaan nggak mengenai ini? Jangan lupa ya, ini pas ini RB/2
X minus 7 pangkat 2 ditambah, jangan lupa ada apa, ada konstanta juga sama ya, konstanta integrasi ditambah C1 ya. Oke, ada pertanyaan nggak mengenai ini? Harusnya sih nggak ada masalah ya. Minggu lalu kan udah sampai ini hanya mengulang aja. Ada pertanyaan? Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut. Tunggu ini saya save dulu. Oke. Nah, jadi pertanyaannya itu kenapa kalau misalkan beban meratanya tidak sepanjang balok, berarti kita harus punya beban merata sepanjang ini ke atas sampai sana dikurangi dengan beban merata arahnya ke bawah sepanjang ini. Ya, jadi ini ekspresinya adalah seperti ini. Oke. Nah, ini minggu lalu udah ya contohnya. Ya, jadi contohnya kalau pakai discontinuous function nggak perlu khawatir ya, justru kita selalu bisa menyelesaikan refleksi dari balok walaupun bebannya itu kompleks ya. Tapi pakai discontinuous function itu mudah sekali ya, asal reaksi peletakannya pun juga betul. Kalian bisa menghitung reaksi peletakannya. Oke. Nah, ini contoh ya. Contoh ini kan kompleks nih kayaknya ya, tapi ya sebenarnya pakai discontinuous function nggak terlalu sulit. Jadi saya punya momen, coba lihat ya arahnya momen ini berputar berlawanan arah jarum jam. Berarti dia momen negatif ya. Kemudian ini beban yang 42 kN itu ke bawah. Berarti dia negatif ya, sesuai dengan perjanjian karena dia kebalikan dari P itu yang ke atas. Kemudian ini ada beban rata. Beban rata ini berarti secara mulai dari titik D sampai E berarti negatif ya, sepanjang dari B ke sana harus dikurangi dengan beban merata ke lawannya itu dari E sampai ke sana ya. Oke, yang tetap selalu harus kita mulai itu adalah mencari reaksi perletakan. Jadi kalau kita lihat di sini, cari dulu reaksi perletakannya. Sigma momen sama dengan 0 di titik A, sehingga kita dapat berapa reaksi peletakan di titik F. Kemudian sigma vertikal sama dengan 0, kita dapat reaksi peletakan di titik A arah vertikal. Ya. Sigma horizontal sama dengan 0, berarti di situ reaksi peletakan arah horizontal di titik A juga 0. Ya. Oke, sekarang kalau kita lihat, udah dapat ya reaksi peletakannya, yaitu AY, kemudian di sini adalah FY ya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini ada berapa segmen, ini kebayang kalau pakai double integration method ya, pakai double integration method ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 segmen ya, segmen 1, segmen 2, segmen 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai sini 5 segmen. Nah, kalau pakai discontinuous function ini nggak sulit ya, sesudah kita dapetin reaksi peletakan di titik A dan di titik F, maka kita tulis itunya ya, kita tulis discontinuous function-nya, yaitu ya coba dimulai dari kiri ke kanan, kita konsisten ya kalau discontinuous function itu dari kiri ke kanan. Nah, pertama paling kiri ada gaya apa? Ada gaya AY ya. Berarti di situ arahnya ke atas. Berarti AY itu adalah X dikurang 0 pangkat minus 1. Kemudian yang kedua di 120, kemudian di 2 meter ini ada momen. Momen arahnya negatif ya, berarti minus 120 X dikurangi 2 pangkat minus 2 ya, karena untuk momen itu pangkat minus 2. Kemudian ada gaya terpusat 45 kN. Berarti arahnya itu adalah minus ya, berarti minus 45 X dikurangi berapa tuh? 2 plus 2. X dikurangi 4 pangkat minus 1 ya.
kemudian ada beban terbagi merata, mulainya dari titik D. Berarti di sini adalah minus 30, mana ya beban merata. Nih, minus 30, X dikurangi, nah ini 2 plus 2 plus 2, karena si beban meratanya mulai dari 6 meter ya. Minus 30, X dikurang 6, ya pangkat 0. Oke. Kemudian ada ada tambahannya, yaitu untuk melawannya itu adalah plus 30. Ya, jadi di sini juga udah digambarkan nih, kalau saya punya 30 kilonewton ke sana, ini adalah ditambah dengan ini, berarti hasilnya yang ini, ya. Kemudian ditambah 30 kilonewton X dikurang 9 pangkat 0. Nah, kalau kita udah dapat ekspresi tersebut, ya, ini semua W-nya ini, kemudian kita integrasi satu kali, V ini, jangan lupa pas integrasi, kemudian ada momen M itu satu kali lagi dari geser ya. Jadi kita dapat, kemudian dari situ dimasukkan ke double integration method ya, EI D kuadrati per DX kuadrat sama dengan MX ya, sehingga kita cari berapa besarnya lendutan ya sama dengan metode yang double integrasi ya. Ini harus dicoba karena kenapa banyak sekali soal-soal yang bisa digunakan untuk latihan. Oke, ya. Jadi kita mencari ekspresi dari momen X ini lalu dimasukkan ke dalam persamaan EI D kuadrati per DX kuadrat sama dengan momen X, diintegrasi 2 kali, maka kita bisa mendapatkan berapa besarnya lendutan pada titik apapun di balok tersebut. Oke? Oke, ada pertanyaan nggak? Masih aman? Nggak ada, Bu. Oke ya, jadi bisa ya semuanya ya. Oke, nah sekarang kita lihat ini. Nah sekarang kalian kalau udah ngelihat gini, dikasih soal yang sebelumnya dikasih soal seperti ini pasti gampang banget ya pakai discontinuous function ya. Makanya saya bilang juga kalau ujian tuh biasanya kan ada 2 metode ya. Satu dicek pakai double integration method, yang satunya lagi pakai discontinuous function. Biasanya kalau double integration method itu ini bebannya nih kayaknya simpel-simpel aja, hanya satu. Tapi ini punya berapa fase ya. Fase 1 nih yang di sini nih, dari sini sampai sini, kemudian ada reaksi peletakan di B sama di C, berarti ada fasenya 1, 2 ya, 2 fase. Lalu kita harus pakai boundary condition lendutan kiri sama dengan lendutan kanan, putaran sudut kiri sama dengan putaran sudut kanan, nah seperti itu. Tapi kalau pakai discontinuous function paling ini seperti ini gampang sekali, setengah halaman juga udah selesai ya. Jadi ini kan mudah nih dibandingkan yang tadi ya. Nah ini udah dapat hasilnya. Kemudian yang ini ya, jadi beban merata seperti ini. Beban merata juga ini ya, ini juga sekarang
kalau pakai apa double integration method ini berapa fase nih? Ya, berarti ini dari 0 sampai 4 meter, kemudian dari 4 sampai 9, kemudian dari 9 sampai 12, kemudian sampai less than 15 seperti itu ya. Nah, jadi selalu harus dicari juga adalah berapa reaksi perletakannya ya. Jadi tetap harus dicari reaksi perletakannya seperti ini. Nah, pakai discontinuous function gampang. Ya, gampang nggak? Mudah ya kalau di ini. Oke ya, jadi ini kalau seperti ini mudah ya. Jadi reaksi peletakan, kemudian beban merata ya. Ini udah ada jawabannya di sini. Nah, biasanya tuh yang kalian yang nggak suka kan saya bilang juga adalah beban segitiga ya. Tapi ya mau nggak mau harus belajar ya beban segitiga. Jadi dan ada tuh tabelnya di sana ya di sebelumnya. Jadi sebenarnya coba bagaimana nih kalau saya punya beban terbagi merata yang bentuk segitiga seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya? Ya caranya ya kita lihat ya. Jadi beban merata seperti ini yang mulai dari 1,2 lalu dia sepanjang 2,4 itu bisa kita ubah ya menjadi seperti ini. Coba ya mana ada gambarnya enggak? Oh, enggak ada. Nah, coba kita lihat aja dari fungsinya ya. Jadi discontinuous function buat beban segitiga ya. Kita lihat nih, kita lihat tabelnya ya di awal ya. Beban segitiga tuh nih, beban segitiga ya. Jadi kalau beban segitiganya bentuknya seperti ini, beban meratanya itu Wx itu sama dengan W0 dibagi B ya, dikali X dikurang A pangkat 1. Gaya gesernya itu adalah W0 per 2B X dikurang A kuadrat. Momennya adalah W0 per 6B kali X dikurangi A pangkat 3 ya. Sedangkan yang tadi seperti apa? Yang tadi ya. Terus kemudian ini kalau dia segitiganya sampai sini, oh kalau ini panjang terus sampai sana. Kalau dia segitiganya itu hanya sampai sepanjang A2, udah ada rumusnya nih seperti ini. Kalau dia ngadepnya ke sini, udah ada juga nih rumusnya, mulai dari W, V, sampai dengan M. Jadi kalau kita balik lagi ya ke soal yang ini juga gampang jadinya ya. Pakai rumus. Nah, ini berarti yang ini tuh apa ya? Untuk jadi beban segitiga seperti itu kan berarti beban segitiganya panjang terus sampai sini, kemudian dikurangi dengan trapesium ya ke sini ya. Jadi oke, kita gambar supaya kita tahu ininya. Jadi tadi tuh saya lihat dulu. Itu ya itu tuh 1,2 2,4 1,2. Tak dulu ini dihapus. Dia nggak sepanjang itu. Nah, sampai sini ya balok cantilevernya ya. Berarti di sini. Nah, berarti ini kalau kita lihat ya, beban segitiga itu tuh kan sama dengan kalau kita punya cantilever gini, bebannya kan ke sana tuh kehapus. Ya, saya punya beban merata ke sana terus ya.
Tapi kan kita hanya butuh sampai sini ya. Berarti ini sama dengan ini ditambah apa? Ditambah, jadi kalau ini ke arah bawah, jadi kita harus dikurangi dengan yang ini. Nih. Nah, jadi kita harus mengurangi sejauh trapesium ya ke sana ya. Nah, ini juga teruskan ke sana. Nah, kita menguranginya sejauh, kalau itu ke bawah, ini kehapus lagi. Sorry. Jadi kita harus ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kan gini aja nih. Nah, jaraknya di sini 1,2, lalu di sini jaraknya berarti 1,2 plus 2,4 berapa? 3,6 ya. Nah, di sini besarnya 90. Kemudian berarti di situ adalah 90, di sini berapa jaraknya? Jadi tinggi ini berapa? Tinggi ini. Nih. Berarti kalau pakai perbandingan segitiga itu berarti coba pakai segitiga ya, 2,4 per berapa? Per 3,6, benar nggak? 2,4 per 3,6 sama dengan, ini supaya jangan ngebingungin, sama dengan 90 per, saya nggak tahu ini berapa. Berarti si WX itu adalah 3,6 kali 90 per 2,4. Berapa itu? 3,6 kali 90 dibagi 2,4. 135. Nah, berarti 135 beban apa namanya? Beban merata dikurangi dengan 90 berarti itu tambahannya tuh 45. Berarti ini ada, saya pakai warna apa ya? Pakai ini segitiga, di sini adalah 45, di sini adalah 90 ya. Nah, jadi gimana tuh kita ekspresinya? Seperti ini, sepertinya simple ya, tapi kalau udah segitiga memang selalu ini. Berarti W-nya saya tulis di sini aja lah. W sama dengan coba lihat di tabel ya, di tabel itu kalau beban segitiga seperti itu, saya juga nggak hafal rumusnya, tapi lihat aja di tabel. Jadi beban segitiga seperti itu sampai ke sana ya. Itu adalah W0 per B. W0 per B. Oh, ini pakai yang ini 90. 90 per B. B panjangnya per 24 ya. 90 per 24 kali X dikurang A1. A1-nya itu adalah 1,2. Pangkatnya adalah 1 dikurangi dengan 90 per B. 90 per B 2,4 ya, bukan 24 nih. 2,4, 2,4. Kemudian di sini X dikurang A2. X dikurangi dengan 1,2. Kemudian A2 itu adalah 1,2 ditambah 2,4 adalah 3,6 pangkat 1. Terus minus W0. Minus W0 kali X dikurang A2. X dikurang 3, aduh nggak cukup. Bentar ya, sorry, kecilin dulu. Dikurangi W0, yaitu dikurangi dengan 90. X dikurangi dengan A2. Dikurangi 3,6 pangkat 0. Ya. Nah,
Jadi itunya ya, apa namanya, lalu dari W kita cari V ya, cari V. Itu adalah 1 derajat lebih tinggi ya, berarti V-nya itu adalah V-nya adalah sama dengan 90/2,4 1/2 X dikurangi 1,2 pangkat 2 minus 90/2,4 1/2 X dikurang 3,6 pangkat 2 min 90 X dikurang 36 pangkat 1. Ya. Sesudah V lalu M. M ada 1 derajat lagi lebih tinggi satu lagi untuk untuk apa namanya mendapatkan ekspresi M. Ya. Coba ya kita lihat tadi yang ekspresinya benar apa enggak. Benar udah. Jadi di sini enggak ada, tunggu yang mana ini. Jangan lupa, saya harus ngitung ini. Lupa. Ada ini, sorry. Aduh, ini kan jepit. Ada momen. Harus dihitung ya, jangan lupa statikanya. Nah, ini yang saya warna hitam ini hanya akibat beban terbagi meratanya ya. Jadi harus ada ditambah dengan akibat RA itu berarti kan ke atas ya, positif RA X dikurangi dengan 0 pangkat minus 1 ya kalau ini ya, kalau beban terpusat ya. Kemudian momen A-nya negatif minus momen A X dikurangi 0 pangkat tunggu pangkat berapa ya kalau momen? Ada yang hafal nggak? Momen itu pangkat minus 2. Itu pangkat minus 1 ya. Jadi jangan lupa. Lalu di sini V ini juga minus, ini belum selesai. Berarti minus momen A, X dikurang 0 pangkat minus 1, kemudian ditambah RA, X dikurang 0 pangkat 0 ya. Minus 1 plus 1 sama dengan 0. Dari V lalu cari M. Oke? Oke, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan nggak mengenai ini? Silakan. Boleh. Ini sih Bu, masalah boundary condition. Kalau misalnya pakai double integration. Untuk double integrasi atau untuk ini? Double integration Bu saya mau nanyanya. Oh, double integration. Oke. Yeah. Yang ini mah gampang kan, saya bilang juga pasti ketemu. Yang ini sih. Iya Bu. Oke. Bentar ya. Yang lain ada pertanyaan nggak ini sebelum ini? Kalau boundary condition dengan double integration, oke sebentar ya. Saya ini dulu. Ini udah ya. Ini udah. Ini ada di buku juga sini. Ada di bahan perkuliahan. Oke, mau tanya apa, Dava? Iya Bu, boundary condition yang Y kanan sama dengan Y kiri itu dipakainya cuma di perletakan yang sendi sama roll aja, apa bisa di cantilever Bu? Bisa. Oke, pertanyaannya bagus, bentar ya. Jadi gini, kalau double integration method itu yang lanjutan kiri sama dengan lanjutan kanan, lalu udah gitu putaran sudut kiri sama dengan putaran kanan, itu bisa dipakai untuk berbagai kondisi. Asal gini, kalau ada beban terpusat ya, kalau bebannya menerus ya itu nggak jadi masalah. Tapi kalau seperti ini kan lanjutannya ya gini lah ya, saya juga nggak tahu. Jadi ini kalau titik A, kemudian ini di sini ada berapalah ini, kalau di sini misalkan 5 meter, di sini 5 meter, kemudian di sini titik B gitu ya. Nah, coba ini untuk ngitung apa? Kalau berarti kan kita punya ini ya, reaksi perletakan, lalu kita punya momen. Double integration ya, berarti kan kita punya oh ya, kalau ini nanti konstan ya kalau cantilever beam, jadi nggak perlu teta kiri sama dengan teta kanan ya, karena dia kan berhenti di situ ya. Berarti kan dia punya
fase, dia punya segmen 0 sampai X sampai dengan 5 meter gitu ya. Berarti dia punya free body diagramnya kan gini. Momen X, Vx, kemudian di sini ada RA, kemudian ada momen A ya, 1. Nah, dari sini kita punya, jadi kan nanti keluar C1 dan C2 kan di sini ya. Nah, di sini kita pakai boundary condition apa? Lendutan sama dengan 0, di X sama dengan 0, dan Y ya, jangan nanti W bingung lagi, Y sama dengan 0, dan dx sama dengan 0 ya, dx. Ini langsung ketemu ya, C1, C2-nya ya? Iya, langsung 0. Ya, kalau cantilever beam nggak perlu. Kemudian untuk 5 meter less than X, less than berapa nih, 10 meter, jadi kita punya boundary condition-nya, kita punya berarti di sini ada RA, ada MA, ada P, lalu di sini saya punya Vx, dia punya momen X. Jadi di sini nggak perlu nih ya kalau di sini ya, 3 dan 4 langsung keluar ini di sini. Ini kan 5 meter. Oh, di sini nggak perlu. Kalau untuk cantilever, jadi tadi pertanyaannya kalau dia apa, yang begini ya? Kalau yang begini ya, jepit roll kayak gini. Ya, apa namanya, sendi sama roll seperti ini. Iya, kalau itu kan boleh pakai yang Y sama dengan kiri kanan gitu, Bu. Iya, bisa, benar. Kalau cantilever nggak bisa ya, Bu? Nggak perlu, bukan nggak bisa, nggak perlu. Jadi udah cukup. Karena gini, kalau cantilever, kalau dia jepit, dia tuh udah langsung pada jepitnya itu punya 2 boundary condition, yaitu lendutan dan putaran sudut. Tetapi kalau kita lihat pada sendi, ya sendi di sini, sendi di titik A, di sini kan kalau sendi hanya punya lendutan sama dengan 0. Terus yang lain lagi apa? Syarat deformasi kan nggak ada, hanya lendutan. Dia punya putaran sudut. Kemudian juga yang di sini di B roll juga dia hanya punya itu aja kan. Boundary condition-nya hanya punya lendutan sama dengan 0. Ya. Jadi betul kalau dia cantilever beam dia nggak perlu kalau dia jepit dia nggak perlu lendutan kiri sama dengan lendutan kanan, putaran sudut kiri sama dengan putaran sudut kanan. Oke. Kejawab? Jawab, Bu. Makasih banyak, Ibu. Ya, dan ini biasanya gini, begitu ada beban terpusat, itu jadi segmennya menjadi banyak ya. Padahal kan kayaknya simpel aja, kayak balok di atas 2 tumpuan ya, seperti ini gitu, balok di atas 2 tumpuan. Saya kasih beban merata seperti ini aja. Berarti dia punya beberapa segmen ya, ini segmen pertama, ini segmen kedua, ini segmen ketiga. Dari segmen ke-1 kalau double integration dia keluar C1 sama dengan C1 dan C2 konstanta. Pada segmen 2 keluar lagi C3, C4. Pada segmen ketiga adalah C5, C6. Berarti dia ada C1, C2 sampai dengan C6 ya. Berarti dia harus mempunyai boundary condition 6. Karena kan ada 6 bilangan yang tidak diketahui, C1 sampai C6. Nah, sekarang boundary condition-nya apa? Nah, kalau di sini benar harus di 1 adalah lendutan di sini sama dengan 0. Lendutan di sini sama dengan 0. Itu baru 2. Lalu sisanya adalah lendutan kiri di sini nih di 1 sama dengan lendutan kiri di sebelah kanan. Itu udah berapa? 3. Kemudian putaran sudut di sini yang kiri sama dengan yang kanan di segmen 1. Jadi segmen 1 sama dengan segmen 2, putaran sudut sama lendutan ya. Jadi itu jadi 6 tuh. Ya, 2 lendutan dan 2 putaran sudut. Dan 2 dan lendutan sama dengan 0 di X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Berarti 6. Berarti dari C1, C2, C3, C4, C5, C6 itu pakai substitusi nanti ketahuan berapa nilainya. Ya. Pokoknya kalau ada beban terpusat menjadi kompleks ya. Oke. Terjawab ya. Terjawab, Bu. Oke, yang lain?
Coba ya kita coba selesaikan ini apa? Contoh. Kalian kalau udah tahu discontinuous function jadi gampang buat menghitung defleksi ya, jadi gampang. Oke ya. Bentar. Oke ya, ini nih contoh ya. Ini UTS UAS tahun 2017. Nah, ini coba kita tentukan ini by using double integration method ya. Nah, coba kita lihat ya, by using ini problem 3 deh. Nah, problem 2. Determine deflection and slope at point C di sini ya, slope dan for simply supported beam as shown in figure 1, use the method of discontinuous function. It is also given I sekian, E sekian, dan I sekian. Jadi ini pakai discontinuous function. Oke. Nah, ini gimana nih? Coba ini dulu ya, dipikirin dulu ya. Saya kasih waktu. Ini gampang nih. Cari dulu reaksi peletakannya ya. Jadi cari reaksi peletakan lalu nanti dihitung berapa ininya. Oke ya, saya kasih waktu 10 menit juga kebanyakan. 10 menit ya untuk ya, gimana ininya? Gimana ini? Ya, jadi kalau kita lihat nomor 1, coba ya saya coba dicocokin ya. Ini saya stop share dulu. Coba. Bagaimana itunya? Ya, jadi kalau kita lihat balok di atas 2 tumpuan ya, ini. Oke. Seperti ini. Ada beban merata. Lihat arah-arahnya ya. Jadi mana yang positif. Lalu ada beban merata P, lalu ada momen. Ini momennya momen luar ya, bukan momen perletakan. Ini 175. Kemudian ini 140. Kemudian ini adalah 115. Kemudian di sini juga ada momen luar. Ya, kilonewton meter. Jadi nomor 1 apa? Nomor 1 ini ya, reaksi perletakan titik A. Ini titik B, ini titik C, ini titik D, dan ini. Kemudian jaraknya ya, jaraknya. Udah ada yang ngitung belum ini berapa reaksi perletakannya supaya gampang saya? Oke ya, jadi nomor 1 cari reaksi perletakan, kita pakai apa? Sigma, momen, mau di mana titik A sama dengan 0 ya. Jadi kita dapatkan apa? Momen luarnya itu adalah minus 300. Kemudian ada apa? Kemudian ditambah dengan setengah kali 115. Ini ya, yang ini nih, yang beban merata. Kemudian benar nggak? Kemudian ditambah dengan 140 kali berapa? 6. Kalau ada yang salah tolong dikasih tahu ya. Kemudian minus RD kali berapa? 4 plus 2 plus 3 berapa? 7. Berapa tuh? 5 plus 4, 9 ya. Kemudian ada momen ya, ditambah 175 sama dengan 0. Ada yang udah ngitung belum? Berarti RD-nya berapa? Coba.
9RD itu ke sana ya. Berarti di sini adalah minus 300 ditambah 0,5 kali 115 kali 16. Kemudian ditambah 140 kali 6 ditambah 175 sama dengan 1635. Berarti RD-nya itu 1635 dibagi 9 adalah 100. Udah ada yang ngitung nggak? Tolong dicek. Nah, ya berarti RD-nya udah dapet. Lalu satu Ya, Bu, lagi adalah, benar ya, sigma ya. gaya di arah vertikal sama dengan 0. Berarti, nah ini, berarti RA minus 115 dikali 4 minus 140 ditambah 181,67 sama dengan 0. Berarti RA-nya itu adalah 115 kali 4 ditambah 140 dikurangi 181,67. Benar nggak? Tolong dicek. 418 benar nggak? 418,33. Ya, udah ya. Berarti udah dapet tuh. Nah, sekarang tinggal kita menulis ekspresi untuk beban terbagi meratanya ya, berarti. Nah, kita mulai dari kiri ke kanan. Jadi dari titik A ke sana ya. Berarti ada apa di titik 0? Di titik A, berarti ada momen. Momen seperti itu arahnya negatif ya. Berarti kita tinggal nulis sama dengan minus 300 X dikurangi 0. Kalau momen pangkat berapa? Pangkat 2 ya? Pangkat 2, betul enggak? Ntar saya lihat dulu di, sorry, tadi di mana ya? Momen itu pangkat minus 2 ya. Kemudian ada RA. RA arah ke atas ya. Ditambah dengan RA. Nah, X dikurang 0 pangkat minus 1 ya kalau beban terpusat. Kemudian, nah ini hati-hati. Kemudian ada beban terbagi merata 115, arahnya ke bawah. Minus 115, X dikurangi 0, pangkat 0 ya, kalau beban merata ya. Benar nggak? Tuh. Nah ini baru 115 itu dari A ke B. Kemudian kita harus kurangin ya, harus dikurangi dengan lawannya. 115 X dikurang 0, sorry, bukan kurang 0. Nah, saya salah. Kurang berapa? 4. Tuh. Pangkat 0. Oh, udah pada ngerti. Oke ya. Terus ada apa sesudah itu? Ada P ya. P arahnya ke bawah ya. Minus 140 atau jangan di situ nanti ketukar-tukar. Di sini minus 140, X kurang berapa? P bekerjanya di 6. 6 ya, X dikurangi 6, pangkat minus 1 ya, kalau beban terbagi ini. Kemudian ada RD, arahnya ke atas. RD itu adalah 181,67, X dikurang berapa? 4 plus 2 plus 3, 9 ya. Pangkat minus 1, jangan lupa ada momen tuh. Plus 175, X dikurangi 9 pangkat minus 2. Kalau ini semua benar, gampang ya. Pasti benar yang lainnya juga ya. Cari apa nanti tinggal integrasi. Sesudah ini PX. Pokoknya enak lah kalau nanti keluar soal seperti ini harus dilahap habis, ini harus 30 poin sendiri nih untuk seperti ini. Kan yang repot tuh nanti harus apa hasil ini dibandingkan dengan double integration harus benar, harus sama. Kalau nyari ini cuma setengah halaman, double integrationnya 2 halaman biasanya ya, dan harus sama ya. Berarti di sini untuk PX-nya ini minus 300. X dikurangi 0 minus 1. Ditambah 418, ini adalah
X dikurang 0, pangkat min 1 plus 1, 0. Ditulis ya, kalau pangkat 0 juga ditulis ya, supaya nggak salah. 115 X dikurang 0, pangkat 1. Tambah 115 X dikurang 4, pangkat 1. Kemudian ini nih yang 140. Minus 140 X dikurang 4, pangkat 0. Kemudian ditambah 181,67 X dikurang 9 pangkat. Ini cuma tambah-tambahan aja. Ditambah 175 X dikurang 9 pangkat minus 1. Sudah itu MX. Ya, sudah MX, baru masukin ke EI, DY, EI, D kuadratnya per DX kuadrat sama dengan momen X. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak? Mudah ya. Ini udah berbagai macam nih. Udah momen, udah beban terbagi merata. Tadi beban terbagi merata segitiga. Nah, jadi harusnya apapun nanti bisa ya kalau bebannya. Ya kan udah ada tabelnya. Jadi tinggal ini aja. Harusnya sih paham lah. Ini udah nggak sulit nih. Apa namanya untuk beban seperti ini. Ada pertanyaan nggak? Ibu, saya mau nanya. Iya, boleh. Nanti hasilnya ada C1, C2-nya, Bu. Nanti pakai boundary condition lagi ya, Bu? Iya. Nggak usah, Bu? Untuk mana? Untuk mana? Ntar. Untuk yang ini. Kan nanti diturunin tuh, Bu. Diintegralin. Ya, nanti kan nanti kan dapat MX ya, dapat dapat MX yang momen ya, persamaan momen. Nanti dari persamaan momen itu kan makanya ini harus saya selesaiin ya. Saya selesaiin juga ya. Entar dulu ini saya save dulu soalnya ini dari VX kan kita mesti cari MX ya. Entar dulu. Udah saya save. Kemudian tambah. Nah, sekarang kan ini MX ya. Nah, MX itu ntar saya mesti lihat fotonya di mana nih. Ntar dulu. Fotonya minus 300. Soalnya angka-angkanya mudah-mudahan. Ada. Jadi momen X itu kan adalah satu, ini lebih ini ya, jadi di sini adalah minus 300, X dikenal ini minus 1 plus 1 menjadi 0. Kemudian ditambah 418 per 33 per, ini enggak ada pernya, berapa, 418,33 X dikurangi 0. Kemudian minus 115 per 2 X minus 0 pangkat 2 ya, ini untuk ini menjadi 1 derajat lebih tinggi ya dari 115 per 2 X kurang 4 pangkat 2 ya. Kemudian apa sih tadi tuh? Minus 140 X kurang 6 pangkat 1, itu yang beban terpusat ya. Kemudian ini reaksi perletakan pangkat 1 ditambah 175, ini momen ya. X dikurang 9 min 1 plus 1, 0. Nah, oke ya, biasanya kan nggak pernah diselesain ya sampai tuntas. Oke, saya selesaikan ya sampai tuntas. Lalu dari sini baru masuk ke ini. Nanti pertanyaan Dava jadi dapat. Kita masuk ke sini. Saya ulang lagi tuh yang atas ya. Ini walaupun agak panjang tapi nggak apa-apa. Supaya nanti ini pangkat 1 ya. Min 115 per 2 pangkat. Pokoknya
pangkatnya jangan, kalau pangkat 0 juga ditulis, pangkat 1 juga ditulis, karena nanti mempermudah untuk integrasi ya. Ini saya nyalin aja nih. Mudah-mudahan cukup ini. Nah, baru sekarang kita lihat nih di integrasi kan. Kalau ini integrasi aja seperti biasa, berarti ini adalah minus 300. Nah, ini pangkat 1. Ini berarti 418 pangkat 2. Kemudian ini adalah minus 115 per 6 pangkat 3. Ini adalah 115 per 6 pangkat 3 gitu ya. Ini ada 140 per 2. Kemudian ini 181 X minus 9. Kemudian ini adalah 175 pangkat 1 ditambah C1. Tetap nih. Ya, C1-nya tetap nih ya. Ini baru keluar konstantanya di sini. Lalu saya satu kali lagi. Ini adalah minus 300 per 2. Ini ya. Kemudian ini 418 per 6 ya. Ini 115 per ini 115 per 24. Kemudian minus 140 per 6. Kemudian 181 per berapa nih? 6. Tambah 175, jangan lupa, per 2. X minus 9 pangkat 2 plus 1 C1X plus C2. Nah, sekarang kan gini. Hati-hati kalau mengenai discontinuing function ya. Jadi kita lihat ya, itu baloknya itu panjangnya berapa sih? Tadi baloknya panjangnya 4 plus 2 plus 3. Panjangnya adalah 9 meter. Lalu boundary condition itu ya di X sama dengan 0 itu adalah lendutan ya sama dengan 0. Satu lagi adalah di X sama dengan berapa? 9 ya. Lendutan sama dengan 0. Nah, berarti kalau kita lihat pada X sama dengan 0, lendutan sama dengan 0. Coba kita masukkan ya. Berarti kalau di 0, ya di 0, kan seperti saya katakan, kalau nanti nilainya itu adalah negatif di dalam discontinuing function, kita jangan masukkan, jangan hitung. Coba sekarang saya mau menghitung, nah ini detail-detailnya memang bagus, mesti ditanyakan. Di X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Berarti saya memasukkannya ke yang mana ya? Saya tulis di sini 0. Sama dengan. Nah, lihat nih. Minus 300 per 2, ini kan di 0. Jadi 0 kurang 0, ya 0 ya. Jadi ini yang boleh diperhitungkan hanya ini. Ini boleh. Ini nggak boleh. Kenapa? Yang ini nih 115 per 24 kali X dikurang 4 nggak boleh. Karena kalau dimasukin 0 kurang 4, discontinuing function-nya itu adalah nilainya negatif. Nggak boleh. Jadi ini tidak masuk. Yang X kurang 6 tidak masuk. X kurang 9 tidak masuk. X kurang 9 tidak masuk. C1 kali 0 ya 0, berarti dari sini C2 sama dengan 0. Ya, karena kan kalau dimasukin minus 300 per 2, 0 kurang 0 ya 0. Jadi dari sini kita dapat C2, warnanya. C2 sama dengan 0, langsung dapat nih. Lalu sekarang untuk X sama dengan 9, di X sama dengan 9, lendutan sama dengan 0. Lalu berarti kan kalau di 9 ya di sini ini yang pertama masuk. Kedua harus juga bisa, ini bisa. Jadi semua nih termnya masuk nih. Ini masuk ya. Berarti dari sini kita dapat bahwa 0 sama dengan minus 300 per 2 kali 9 kuadrat.
kemudian ditambah 41833 per 6 kali 9 pangkat 3 minus 115 per 24 kali 9 pangkat 4 plus berapa? 115 per 24 kali berapa? 5 pangkat 4 minus 140 per 6 3 pangkat 3. 9 kan kurang 6, 3 pangkat 3. Sekarang kalau di X-nya dimasukin ke yang berikutnya itu 0, 0. Ditambah C1 kali 9. Sehingga dari sini langsung dapat berapa C1. Nah, jadi kan mudah kan? Ya, jadi dapat C1 dan dapat C2. Ya, jadi C2-nya dapat. Nah, sekarang kan tinggal pertanyaannya. Pertanyaannya tuh apa? Kalau ini udah dapat persamaannya dan ditanya berapakah ditanya apa ya? Slope di titik C. Deflection ya di titik C. Lendutan di titik C, yaitu lendutan yang ada di sesudah yang ada beban terpusatnya ya. Nah, berarti C itu posisinya di 6 meter ya, 6 meter. Berarti kalau nanti menghitung 6 meter di titik C, kenapa makanya saya tanya tidak di ujung bentang, tidak di titik A, tidak di titik D, tapi saya mencarinya di titik C ya. Itu jadi kan dimasukkan harganya X-nya itu 6 meter. Berarti yang term pertama X kurang 0 masuk. X kurang 0 juga ini termnya masuk. X kurang 0 juga term yang ke-1, 2, yang ketiga masuk. Yang keempat juga masuk, yang X kurang 4 ya, karena kan 6 kurang 4 positif. Nah, 110 per 6, X kurang 6 kan 6 kurang 6, 0. Udah tuh, selebihnya dari 181,67 per 6 kali X kurang 9 itu udah nggak dihitung lagi. Tapi jangan lupa C1 kali X ya, karena ini kan bukan continuity function. C1 udah dapat dikaliin X-nya posisinya pada 6 meter. Ya, C2 sama dengan 0. Sehingga kita dapat besarnya defleksi yang terjadi di titik C pada posisi X sama dengan 6 meter. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini udah detail nih. Mungkin kan detail-detailnya kayak begini nih. Ya, hitungan-hitungannya seperti apa ya? Seperti hitungan-hitungannya sampai seperti ini ininya. Ada pertanyaan nggak nih? Ibu, saya mau nanya. Ya, boleh. Kan tadi yang misalkan di X0, nah itu nggak bisa dimasukin ke yang X min 4. Tapi kan itu dipangkatin 4, jadinya nggak minus lagi. Itu gimana, Bu? Yang mana? Kayak yang 115 kalau di X sama dengan 115 per 24. Terus kan X min 4, pangkat 4. X minus 4 pangkat 4. Oke. Nah, enggak boleh begitu. Ini bukan makanya ini bukan aljabar ya. Makanya kurungnya pun juga seperti itu. Bukan kurung aljabar ya. Makanya discontinuous function tuh gini, kalau dia sudah melewati, kalau dia sebelum dari beban itu fungsinya berlaku. Sesudah jaraknya itu melebihi daripada posisi beban ya, berarti fungsinya yang berlaku itu adalah fungsi yang sesudah yang nilainya adalah X lebih besar daripada beban tersebut gitu. Ya, jadi nggak bisa, itu nggak boleh, bukan berarti bahwa kalau dipangkatkan ini menjadi ada nilainya, nggak bisa. Jadi discontinuous function itu memang begitu ininya. Aduh ya, saya ini dulu, saya catat dulu. Ini tadi ada pertanyaan di chat dulu. Sebentar. Nanti saya balik lagi ke situ. Ya, dari IKA, Ibu buat P sama beban terbagi meratanya bukan minus ya, Bu. Yang mana ya? Ini soal yang ini bukan ya, IKA ya? Ika. Oh iya Bu, tadi itu udah dibahas Bu sama Ibu, jadi udah nggak tanya yang itu. Udah ya, sorry. Makanya saya baru lihat chatnya. Oke. Ya, Oke, ada lagi nggak? Tadi pertanyaannya dari siapa tadi ya? Jadi nggak boleh seperti itu ya. Ini kalau ini udah di apa namanya, saya ini dulu, saya
Oke ya. Nah, kalau ini udah di save ya, coba ini ya, saya mau tambah lagi. Kami udah deh. Oke. Nah, jadi tadi pertanyaan siapa ya, saya lupa. Jadi kalau discontinue function ya, tadi kalau misalkan di sini adalah RA, misalkan X dikurang. Nah, ini discontinue function tuh ininya gini ya. Beda itu apa namanya, tidak sama dengan kalau seperti ini, jangan ya. Jadi artinya gini, kalau nilai di dalam discontinue function X-nya kita masukin 2, berarti ini function ini itu tidak dimasukin. Ya, tidak dimasuk karena 2. Jadi artinya beban itu kan posisinya di sini adalah di 4 ya. Tapi kalau dia posisinya di 2 meter kan di sini. Jadi ini belum mempengaruhi beban ini ya. Jadi posisinya kan di 4 meter. Sedangkan di sini posisi di 2 meter, yang ini itu belum mempengaruhi kepada defleksi. Tetapi kalau dia itu posisinya di sini 5 meter, jadi akibat beban P ini berarti dia ikut mempengaruhi ya. Jadi yang dimaksud dengan discontinue function itu seperti itu. Nah, jadi artinya di dalam bracket yang seperti ini itu nggak boleh nilainya lebih kecil dari jadi artinya lebih kecil dari nilai tersebut. Ya, lebih kecil itu ya berarti kan minus ya, menjadi minus ya. Jadi lebih kecil dari 4. Jadi 2 kurang 4 ya minus 2. Itu 1 kurang minus 4 ya gitu. Jadi tidak pengaruh ya di sininya pun dikuadratin jadi positif, enggak, karena discontinue function itu hanya dilihat di dalam bracket itu, di dalam kurung yang seperti itu seperti apa ininya. Oke. Jelas? Jelas, Bu. Makasih. Oke. Yang lain gimana yang lain? Yang lain? Harusnya bisa semua nih kalau ini nggak ada apa namanya, nggak ada masalah ya. PR juga nggak ada masalah kayaknya untuk yang sekarang PR-nya. Oke ya, tar dulu. Ini coba kita lihat lagi. Nah, jadi nggak masalah ya, ini harusnya semua dapat 100% lah ya. Nah, sekarang ini, nggak tahu PR kalian yang mana ya? PR yang harus ini bukan. PR bukan ini. Nah, coba ini nih. By using the double integration method, determine the deflection and the slope at point A of the cantilever beam as shown on figure 3. Nah, ini gimana nih? Pakai double integration method. Nah, coba dibandingkan bagaimana pakai discontinue function dan pakai double integration method. Silahkan ini ya, coba ini dulu dipikirkan dulu. Ini saya kasih waktu berapa menit nih? 15 menit. Coba dipikirkan ya, dipikirkan. Ya, jadi untuk ini pakai double integration method kita mulai dari sisi kiri ke sisi kanan. Jadi kita nggak perlu menghitung reaksi perletakan, ya, nggak perlu. Ya, jadi sekarang saya share pakai ini ya. Soalnya ini waktu UAS ini banyak yang menghitung reaksi perletakan di titik C ya. Jadi nggak perlu, ini kan cantilever beam-nya seperti ini ya. Berarti kalau kita lihat di sini P, kemudian nah ini ya ada seperti ini. Jepitnya ini titik C, ininya W-nya 17 kilonewton per meter. Ininya 10 kilonewton, 0,6 meter, 1,9 meter ya. Jadi ininya ini ya.
Berarti di sini adalah A, B, C. Nah, ini pakai double integration method, itu selalu kita mulai dari kiri ke kanan juga ya. Lalu kita misalkan di sini X positif dan sana Y positif. Berarti kalau begini kita bisa mulai 0 sampai dengan X sampai dengan 0,6 meter ya. Berarti free body diagramnya saya punya di sini, kemudian di sini, dan di sini ya. Berarti di sini 10 kilonewton, ini jaraknya X, di sini Vx, di sini momen X ya. Berarti di sini sigma momen X sama dengan 0, berarti ada minus 10 kali X ya. Kemudian minus 10 minus momen X sama dengan 0, berarti momen X itu adalah minus 10X ya. Kemudian EI D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan minus 10X ya. Di sini saya iniin, saya lanjutin DY DX itu sama dengan minus berapa? 5X kuadrat ditambah C1. EY sama dengan minus 5 per 3 X pangkat 3. Benar nggak? Sorry. Ya benar ya. 5 per 3 C1X tambah C2 ya. Nah, di sini boundary condition-nya kita nggak tahu nih ya berapa nih. Coba kita lihat. Pada X sama dengan 0 kita juga nggak tahu ya itunya sama. Nah, kemudian saya punya segmen dari 0,6 sampai berapa tuh? 0,6 tambah 1,9 berapa? 2,5 ya. Nah, berarti saya punya free body diagramnya itu di sininya adalah 10, lalu di sini ini X. Di sini 0,6. Ini 17. Jadi di sini ada Vx, di sini ada momen X ya. Jadi sigma momen X sama dengan 0, berarti minus 10 kali X, kemudian plus setengah kali 17 kali berapa nih? X kurang 0,6 kuadrat ya. Karena kan jarak ini adalah X dikurang 0,6 ya. Kemudian apa lagi nih? Minus momen X sama dengan 0. Berarti di sini momen X sama dengan min 10X ditambah 17 per 2 X dikurang 0,6 kuadrat. Ini mungkin pertanyaan Dava, di sini mungkin putaran kiri sama dengan putaran sudut kanan ya di sini justru, walaupun cantilever. Ini adalah minus 10X plus 17 per 2. Kemudian diintegrasi 1 kali. Ini hasilnya adalah minus 5X kuadrat plus 17 per 6. X dikurang 0,6 pangkat 3. Nah, ini jangan C2 lagi ya, ditambah C3. Kemudian EI-Y sama dengan minus 5 per 3. Ditambah dengan 17 per 24. Kok sekarang saya kebiasaan bikin ini 17 per 24. X dikurang 0 pangkat 4 plus C3X ditambah C4. Oke, sekarang boundary condition-nya apa nih? Berarti pada X sama dengan, nah ini di sini boundary condition-nya adalah pada X sama dengan berapa nih? 2,5, lendutan sama dengan 0, dan DY/DX sama dengan 0. Berarti kita pakai yang ini dua persamaan terakhir ya untuk mendapatkan berapa jadi kita pakai dua persamaan terakhir yang paling bawah ya, EI/DY/DX C3 ya, C3 dimasukin X pada 2,5 berarti sama dengan 0 ya, jadi minus 5 kali 2,5 kuadrat
plus 17/6, 2,5 kurang 0,6 pangkat 3 ditambah C3. Jadi dari sini dapat berapa besarnya C3 dapat. C3 dapat, lalu kita pakai boundary condition satu lagi, di X sama dengan 2,5, lendutan sama dengan 0. Ya, berarti di sini 0 sama dengan minus 5/3, 2,5 pangkat 3 ditambah 17/24, 2,5 minus 0,6 pangkat 4 plus C3-nya udah dapat dari sebelumnya, C3 kali 2,5 plus C4. Lalu C4-nya dapat. Jadi C4 ini juga dapat. Jadi ini tahu ya. Nah, sekarang begini. C3, C4 dapat. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah berapa, ditanyanya apa ya ini pertanyaannya tadi. Nah, saya lihat dulu. Pertanyaannya itu tadi apa ya pertanyaannya ya? Pertanyaannya deflection dan slope pada cantilever beam shown di X. Jadi mesti tahu berapa defleksi di titik A ya. Nah, berarti kita tetap harus tahu C1 dan C2. Nah, gimana taunya C1 dan C2? Ya tadi pertanyaan Dava kalau cantilever nggak perlu ya. Kalau kayak gini perlu. Karena kenapa? C3, C4 tahu, tapi kita belum tahu C1, C2. C1, C2-nya taunya dari mana? Yaitu pada X sama dengan 0,6 ya. Jadi di sini kita harus membuat di sini, artinya kan itu nanti lendutannya begini ya. Nah, jadi pada posisi pada X sama dengan 0,6 itu kita punya teta kiri sama dengan teta kanan. Jadi artinya teta kiri itu adalah putaran sudut yang dihitung dengan menggunakan persamaan yang di sebelah kiri itu harus sama dengan putaran sudut yang dihitung dengan persamaan sebelah kanan ya. Kemudian satu lagi Y kiri sama dengan Y kanan. Jadi saya tuh punya dua persamaan, sedangkan yang tidak diketahui adalah C1 dan C2. Sehingga C1 dan C2-nya bisa dapat. Ya, tadi tuh yang ditanyakan oleh Dava untuk soal ini C1 dan C2 tidak bisa pakai boundary condition yang ada di titik A, karena di titik A itu nggak ada, dia ujung bebas ya. Berarti tetap untuk C1 dan C2-nya itu kita harus pakai continuity condition untuk bahwa dia harus continue ya, yaitu harus sama. Jadi lendutan kiri sama dengan lendutan kanan dan putaran sudut kiri sama dengan putaran sudut kanan. Sehingga di sini C1 dan C2 dapat. Nanti kalau C1 dapat, C2 dapat, lalu dicari kan berapa besarnya lendutan di titik A. Jadi jangan khawatir lendutan di titik A tidak sama dengan 0 kalau benar hasilnya adalah perhitungan kita benar. Jadi walaupun nanti dimasukkan ke dalam persamaan yang ini di X sama dengan 0, pasti nilai C2-nya ada. Nah, nilai C2 itu adalah nilai lendutan. Kemudian di sini juga kalau dimasukin X sama dengan 0, C1-nya ada. C1-nya itu sama dengan putaran sudut di titik A. Oke? Ada pertanyaan nggak ini? Ini tentang double integration. Nah, sekarang coba aja dibandingkan cara double integration method dengan menggunakan discontinuing function, mana yang lebih mudah. Silahkan dievaluasi aja mana yang lebih mudah, yang mana, yang discontinuing function ataukah yang double integration. Oke, yang ini udah ngerti semua? Ibu. Ya. Berarti kalau kita pakai yang Y kiri Y kanan itu, kalau C1 C2-nya nggak diketahuin, Bu.
Kalau masih belum tahu berapa C1, C2 ya tetap kita harus pakai, karena kan gini, untuk soal ini ya, kita pakai persamaan yang kedua, bukan persamaan yang kedua, di segmen yang kedua di 0,6 sampai dengan 2,5, kita pakai boundary condition yang di 2,5 itu kita dapat C3 dan C4 ya. Nah, kecuali kalau ditanyakan berapa sih lendutan yang terjadi di misalkan berapa ya, 0,6 tambah 1 di 1,6. Kalau dia di 1,6 meter, berarti buat apa susah-susah cari C1, C2? Karena kan yang ditanya itu adalah lendutan, tetapi yang digunakan di posisi 1,6 meter dari sebelah kiri, tapi itu kan udah masuk ke persamaan segmen kedua. Sedangkan pada segmen kedua, C3 dan C4 kan udah tahu. Jadi ngapain sih kita susah-susah lagi mencari C1, C2? Kecuali ya kalau pertanyaannya seperti itu. Tapi kan di soal ini ditanya berapakah lendutan yang terjadi di titik A. Sedangkan titik A itu terletak pada segmen 0 sampai dengan 0,6. Nah, segmen antara 0 sampai dengan 0,6 kita masih belum tahu C1 dan C2. Sehingga C1 dan C2-nya ya betul, C1 C2-nya itu harus kita cari dari boundary condition. Boundary condition-nya apa? Yaitu lendutan sebelah kiri sama dengan lendutan sebelah kanan di titik B. Kemudian putaran sudut kiri sama dengan putaran sudut kanan di titik B. Itu dah, Pak. Oke, Bu. Makasih. Oke, nggak boleh salah lagi nih. Ini pasti ujian soalnya keluar kalau kayak gini. Ya. Oke, apalagi? Nih. Udah nih, sebenarnya nanti tinggal latihan aja, banyak latihan, lalu nanti tinggal apa lagi ya, tinggal stres, tinggal lingkaran more nih, udah gitu beres kok ini. Tinggal banyak latihan aja, lumayan sih cepet juga ini majunya. Makanya kalau ada pertanyaan dari materi-materi sebelumnya, ini tolong dilihat lagi apa. Oh, saya baru periksa homework 1. Ini gimana sih homework 1 tuh tegangan itu adalah gaya dibagi dengan luas ya. Itu mungkin hanya ada 3 orang tuh yang benar 100%. Yang lain sama, ditanya tegangan jawabnya gaya. Tegangan itu adalah gaya dibagi dengan luas ya. Untuk rigid bar tuh yang deformasi, yang delta L dibagi dengan EA. Saya baru periksa nomor 1. Berikutnya nanti insya Allah lah, besok kan libur pilkada, jadi bisa periksa ini homeworknya. Oke, ada lagi. Nah, sekarang ini baru double integration method ya. Jadi kalian sering latihan dah ya. Sering latihan soalnya nanti jadi mudah kalau mendapatkan soal-soal ya. Nah, sekarang sekarang sekali udah diajarin discontinuous function, pasti semua Ibu keluarnya discontinuous function aja katanya gitu pasti. Gampang. Ya. Nah, jadi kan sekarang ini kalian udah ahli lah ya. Kalau ini ya, ini 17. Ahli lah udah, saya bilang juga. Di sini 0,6 meter. Di sini 1,9 meter. Titik A, titik B, titik C. Nah, ini pakai discontinuous function. Jadi kalau pakai discontinuous function, mulainya juga sama dari kiri ke kanan ya. Nah, seperti ini. Ini juga ngapain dulu kita harus menghitung reaksi perletakan di C. Tapi ya oke lah, bolehlah nanti kita tulis aja dulu ya seperti ini. Bahwa nilainya berapa ya gimana nanti, kecuali kalau ditanya. Nah, jadi kalau pakai discontinuous function nomor 1 W itu distributed load ya. Berarti P-nya ke bawah. P ke bawah itu adalah minus ya, minus 10. Nah ini ya, bracketnya begini ya kalau discontinuous function.
X dikurang A. Nah, ini beban terpusat. Beban terpusat jadi -1 ya itunya. Kemudian ada apa lagi? Baru sudah itu, ini gampang dibanding yang tadi. Tadi udah berapa? 2 halaman kali kalau double integration ya. Ini pasti 1 halaman kecil ini juga satu layar iPad saya masuk nih. -10 X kurang 0 pangkat -1. Terus yang berikutnya terbagi meratanya kemana nih? Ke atas ya. Ke atas berarti positif ya. Berarti di sini positif 17 X dikurangi berapa? 0,6 pangkat 0. Ya, terbagi rata. Nah, itu harus dikurangin. Dikurangin 17 X dikurang berapa tuh? 0,6 tambah 1,9 berapa? 2,5 ya? 2,5 pangkat 0. Terus apa? Ya udah. Tulislah ya. Ditambah RC tambah ya. X dikurang berapa? 2,5 pangkat -1 ya, karena dia terbagi merata. Beban terpusat. Terus momen yang seperti itu positif negatif tuh. Positif ya. Momen C bekerjanya di X dikurang 2,5 pangkat berapa? Momen pangkat berapa? Pangkat -2 ya. Oke ya. Nah, udah tuh. Kemudian dari sini ditingkatin satu-satu ya derajatnya ya. Berarti di sini -10 X kurang 0 -1 plus 1 0. Ditambah 17 X dikurang 0,4 0 plus 1 1. Ini mah enak tambah-tambahan, tapi jangan lupa tambah-tambahannya jangan sembarangan ya. Nanti salah juga. X dikurang 2,5 pangkat -1 plus 1 0. Ini paling enak nih, momen C -2,5 -2 plus 1 -1 ya. Oke. Udah. Momen X sama dengan -10 X kurang 0 pangkat 1. Ini adalah 17/2 pangkat 2. -17/2 X kurang ini pangkat 2. Plus RC X minus 2,5 pangkat 1. Plus momen C X minus 2,5 -1 plus 1 0. Udah sampai sini. Lalu masukin ke persamaan ini. Persis aja ini. Ini saya hanya nyalin ya. Nah, bentar. Ini 2,5 saya tulis. Nah, oke, berarti kalau sekarang integrasi ya, integrasi beneran. Tapi itunya tanda kurungnya tetap bracket begitu ya. Minus 10 pangkat 2. Gini. Plus. Ini ya, benar ya. Benar ya. Nah, benar. Ini berapa? Ini berapa? Ini dicek ya, kalian sembari ngecek lah. Sorry, ini tambah apa, Dava? Tambah C1 ya. Di sini. Saya tambahin tambah C1, jangan lupa. Ini jadi RC per 6 ya. Tambah berapa nih? Per 2. Dah. Oh. Apa? C
C1X plus C2 ya, tetap. Nah, sekarang coba kita lihat untuk dapetin C1 C2 ya. Untuk dapetin C1 C2 boundary condition tetap berarti at X sama dengan berapa? Pada 2,5, Y-nya adalah 0 dan dy dx sama dengan 0. Berarti dari sini kita masukkan harganya 2,5. Kalau dia 2,5 berarti ini masuk, ini masuk. Ini kan 2,5 kurang 2,5 0 ya masuk juga. Ini 2,5 kurang 2,5 0. Nah, ini C1 kali 2,5 sama dengan C1X udah ada di sini. Ini dihapus. Ya. C1 kali 2,5 ditambah C2 sama dengan M0 per 2, 2,5 kurang 2,5 ya 0. Berarti nanti dapat apa? Dapat berapa besarnya C1 kali 2,5 plus C2 sama dengan 0. Lalu boundary condition yang kedua, di X sama dengan 2,5, putaran sudut sama dengan 0. Jadi di situ masuk ke sini. X sama dengan 2,5 ini ada, ini 0. Yang apa-apa ini 0. Ini 0. Berarti kita dapat C1 juga 0. Berarti kita dapat dari sini C1. Kalau C1 dapat, masukkan lagi ke dalam persamaan yang bawah, C2 juga dapat. Nah, sekarang kalian udah tahu berapa C1, berapa C2. Sekarang yang ditanya itu adalah lendutan yang terjadi di titik A. Kalau pakai discontinuous function ya, kalau lendutan sama dengan dx sama dengan 0, berarti apa sih yang masuk? Jadi cuman yang ini tidak, ini tidak. Karena kan dimasukkan ke dalam discontinuous function 0 kurang 2,5 itu minus ya, jangan lihat pangkatnya. Kemudian masuk ke sini 0 kurang 2,5 ini enggak masuk. C1 kali 0 ya 0. Berarti besarnya lendutan itu sama dengan C2. Ya. Jadi dapat tuh berapa lendutan. Putaran sudut di X sama dengan 0, berarti ini masuk. Ini tidak. Ini tidak. Ini tidak. Ini masuk tapi ini. Berarti C1. Ya, berarti C1 nilainya berapa itu adalah sama dengan putaran sudut yang terjadi di titik A atau di ujung bebas. Oke? Enggak sulit kan? Ya, enggak sulit ya. Jadi tinggal itu aja, kalian tinggal tinggal latihan. Ya, kalau nanti latihan bisa itunya. Ya. Oke. Latihan tuh, itu udah ini. Oke, sebentar saya mau login ke ada yang ini lagi nggak? Ada yang datang lagi nggak? Bukan datang, ada yang baru sign in nggak ya ke ini? Ke Zoom. Saya mau absen. Rahasia. Tadi ada di chat. Siapa yang di chat yang Tesya? Apa nih? Tesya hadir. Rahasia tadi ada nggak Rahasia? Tesya hadir kok nih tuh. Oke, ada lagi nih yang belum di ini. Rahasia nggak ada.
Siapa? Udah, ini nggak ada lagi. Siapa lagi yang absen? Cuman Rasya. Semua ada? Oke. Mau saya klik nih. Saya simpan ya. Lihat tuh. Saya simpan. Kemudian selesai. Selesai. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya, minggu depan mungkin ini udah berganti topiknya ya, karena ini sudah selesai double integration method, kemudian discontinuous function, tinggal latihan ya, tinggal latihan. Mungkin minggu depan udah yang lain ya, tegangan dan regangan pakai lingkaran Mohr, udah gitu kayaknya udah habis bahannya ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada bisa kita akhiri. Ada pertanyaan? Ibu, Ya. maaf mau nanya, untuk yang minggu lalu belum di-up ke YouTube ya, Bu? Oh, belum. Oke. Ada lagi?